Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Teddy dan teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sistem dan prosedur siklus pendapatan pada perusahaan FMCG, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Kami beranggotakan 6 orang yang terdiri dari Lis Nurjana, Desi Nurhayati, Anggra Hairudin, Betari Sekarwangi, Hana Martina Damayanti, dan yang terakhir ada Ayu Tamara. Berikut adalah agenda yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Pertama, kita akan menjelaskan profil dari perusahaan tersebut, kemudian struktur organisasi, produk yang dijual, bisnis prosedur dalam siklus pendapatan, DFD atau flowchart, sistem penjualan kredit, dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan kredit, dan yang terakhir adalah aspek pengendalian dalam siklus pendapatan. Yang pertama, kita akan jelasin dari profil perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Pada awalnya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. Perusahaan ini mencanangkan suatu komitmen untuk menghasilkan produk makanan bermutu, aman, dan halal untuk dikonsumsi. Aspek kesegaran, higienis, kandungan gizi, rasa, praktis, aman, dan halal untuk dikonsumsi senantiasa menjadi prioritas perusahaan ini untuk menjamin mutu produk yang selalu prima. Tujuan didirikannya PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang pertama adalah untuk memperluas bidang usaha secara terus-menerus melalui bidang usaha internal maupun pengembangan usaha strategis. Yang kedua, mengurangi biaya transportasi. Yang ketiga, selalu meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, mensuplai daerah lain yang selalu kekurangan persediaan makanan. Dan yang terakhir, yang kelima, berperan serta dalam pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah struktur daripada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Pembagian tugas, tanggung jawab dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai berikut. General Manager. Manajer utama mempunyai wewenang tertinggi perusahaan yang bertanggung jawab atas berlangsungnya segala kegiatan perusahaan, meliputi memimpin, mengatur, membimbing, dan mengarahkan organisasi perusahaan di mana kegiatan tersebut untuk mencapai prestasi yang tinggi dalam menghasilkan produk-produk berkualitas dengan jaminan sistem mutu yang selalu terjaga dan dilaksanakan secara konsisten. Kemudian ada GM Sekretaris. Sekretaris perusahaan berfungsi sebagai penghubung antara perseorangan dengan institusi pasar modal, para pemegang saham, dan masyarakat. Sekretaris bertanggung jawab untuk memonitor kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan pasar modal. Berikutnya ada manajer pabrik atau factory manager. Manajer pabrik bertugas dan bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan mengambil tindakan untuk kelancaran jalannya proses produksi. Kemudian ada supervisor produksi. Supervisor produksi bertugas untuk menyempurnakan organisasi, prosedur, dan sistem kerja guna pencapaian dalam semua aspek, menyediakan kebutuhan sarana dan fasilitas kerja sesuai dengan persyaratan. Kemudian ada manajer teknik, bertugas merencanakan, mengkoordinasi, dan mengendalikan kegiatan teknik, sehingga dapat menjamin kelancaran operasional mesin produksi dan sarana penunjang. Kemudian ada manajer gudang. Manajer gudang bertugas merencanakan dan mengendalikan kegiatan pergudangan, sehingga tercapainya tujuan utamanya diantaranya keamanan, keakurasian jumlah dan kebutuhan barang yang dikelola, dengan melaksanakan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan manajemen. Kemudian ada supervisor PPIC atau Production Planning and Inventory Control. Supervisor ini bertugas merencanakan jadwal produksi dan mengendalikan pengadaan bahan baku raw material dan material jadi finished good. Kemudian ada manajer PDQC atau Process Development and Quality Control Manager yang bertanggung jawab dalam memeriksa bahan baku, bahan tambahan, produk jadi, dan bahan pengemas. Kemudian di bawahnya ada supervisor pengawas mutu proses atau Quality Control Process Supervisor. Supervisor pengawas mutu proses bertugas membantu PDQCMI dalam hal sistem pengendalian mutu proses produksi. Kemudian ada manajer keuangan. Manajer keuangan bertugas dan bertanggung jawab merencanakan, menyiapkan budget, dan planning untuk menentukan tujuan yang harus dicapai. Di bawahnya ada supervisor keuangan yang bertugas membantu manajer keuangan menjalankan fungsi treasury atau controlship. Terus yang kedua ada supervisor pengontrol biaya atau cost control supervisor. Supervisor pengontrol biaya bertugas memonitor project cost. Kemudian bawahnya ada supervisor accounting yang bertugas melaksanakan tugas verifikasi dan kontrol untuk setiap pengeluaran. Kemudian ada manajer pemasaran. Manajer pemasaran atau area sales promotion manager memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengkoordinir distribusi produk ke daerah pemasaran,
melakukan tugas penjualan dan permintaan produk, menyiapkan rencana penjualan, dan rancangan promosi. Kemudian ada manajer personalia. Manajer personalia memiliki fungsi merencanakan, mengkoordinir, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan kepersonaliaan yang meliputi hubungan industrial, administrasi kepegawaian, keamanan, kehumasan, dan pelayanan umum untuk mendukung proses pencapaian tujuan perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian ada supervisor hubungan industri. Supervisor ini bertugas membantu atasan dalam perencanaan, mengkoordinir, dan melaksanakan kegiatan hubungan industrial untuk mencapai tingkat ketenangan industrial yang optimal. Kemudian di bawahnya ada supervisor administrasi dan gaji. Supervisor ini bertugas membantu atasan dalam perencanaan, mengkoordinasi, dan melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dan pengupahan atau jaminan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada supervisor jasa dan layanan umum. Supervisor ini bertugas membantu atasan dalam perencanaan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, pelayanan khusus, dan perizinan perusahaan sesuai ketentuan. Kemudian ada supervisor keamanan atau security supervisor yang bertugas membantu atasan dalam perencanaan, mengkoordinasi, dan melaksanakan kegiatan pengamanan, penertiban pabrik, lingkungan agar mencapai tingkat ketenangan yang optimal. Kemudian ada supervisor hubungan public relation supervisor. Supervisor ini bertujuan dalam menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara perusahaan dan publiknya. Dan yang terakhir ada bagian purchasing. Purchasing memiliki tugas dan wewenang dalam menetapkan dan memelihara prosedur pembelian untuk mengendalikan aktivitas pembelian, mengesahkan dokumen pembelian sebelum dokumen dikirim ke pemasok, dan memilih serta mengevaluasi pemasok yang telah ditetapkan. Selanjutnya, produk PT Indofood adalah sebagai berikut. Mie instan, makanan ringan, nutrisi dan makanan khusus, dairy, penyedap makanan dan minuman. Bisnis prosedur dalam siklus pendapatan. 1. Indofood memiliki perkebunan yang bekerja sama dengan para petani untuk mengolah hasil pertanian atau perkebunan yang akan dijadikan sebagai bahan baku untuk diproduksi sebagai produknya. 2. Hasil dari pertanian atau perkebunan tersebut kemudian diolah sehingga menjadi bahan baku yang siap untuk diproduksi di pabrik Indofood, sehingga menjadi produk jadi yang siap dijual. Yang ketiga, di pabrik produksi, semua bahan baku diolah sebaik mungkin, sehingga menjadi produk yang berkualitas tinggi. Di pabrik tidak hanya terdapat kegiatan produksi, namun juga kegiatan research yang berfungsi untuk mengendalikan komposisi-komposisi yang digunakan dengan mengambil sampel secara random dan menelitinya dalam sebuah ruangan laboratorium untuk memastikan produk tersebut sudah layak dipasarkan sebagai produk berkualitas. Yang keempat, pengemasan juga dilakukan di pabrik. Semua bahan baku yang telah diolah dan menjadi produk jadi kemudian disortir ke dalam ruangan pengemasan. Tenaga kerja yang berskill tinggi yang dimiliki Indofood mengemas produk dengan cepat dan baik. Yang kelima, distribusi merupakan komponen utama dalam mata rantai kegiatan operasional Indofood sebagai perusahaan total food solution. Indofood tidak memiliki gudang penyimpanan pada pabriknya. Setiap 8 jam sekali, produk siap untuk kemudian langsung didistribusikan pada outlet retail atau pasar tradisional. Melalui jaringannya yang luas, maka menjamin ketersediaan produk-produk Indofood di hampir seluruh pelosok Nusantara. Yang keenam, Indofood telah berhasil meningkatkan penetrasi pasar secara signifikan. Stock point berlokasi di wilayah dengan tingkat kepadatan outlet retail yang tinggi termasuk pasar tradisional, sehingga memungkinkan untuk mendistribusikan produk-produk di wilayahnya masing-masing dalam waktu sesingkat mungkin. Yang ketujuh, pada tahap akhir ini, produk yang telah didistribusikan dari pabrik ini telah tersedia di outlet retail, serta pasar tradisional di setiap wilayah. Selanjutnya, ini merupakan DFD atau Data Flow Diagram, atau biasa disebut juga flowchart dari PT Indofood CBP Sukses Makmur. Nah, di sini ada 5 bagian, yaitu ada bagian penjualan, gudang, pengiriman, penagihan, serta bagian akuntansi. Untuk yang di bagian pertama, dimulai dari bagian penjualan. Jadi, pertama dari penjualan itu menerima surat order dari fungsi kredit yang telah diotorisasi oleh fungsi kredit dan manajer sales serta distribusi. Kemudian, staf penjualan membuat order penjualan terdiri dari 2 lembar, yaitu lembar pertama untuk fungsi gudang dan lembar kedua untuk fungsi penjualan.
Setelah barang dikirim ke pelanggan, fungsi penjualan akan menerima delivery order lembar keempat. Setelah itu, fungsi penjualan membuat faktur penjualan sebagai dasar penagihan piutang. Selanjutnya, oleh petugas gudang, barang jadi akan menerima formulir order penjualan lembar pertama, kemudian menyiapkan barang dan memeriksa kesesuaian barang dengan dokumen tersebut. Setelah itu, staf administrasi gudang akan membuat 6 rangkap delivery order yang akan ditujukan ke bagian gudang, ke Departemen EDP, Departemen Sales, and Distribusi, bagian ekspedisi, bagian penagihan, dan yang terakhir lalu ke jasa pengangkutan. Untuk bagian pengiriman sendiri berfungsi untuk menerima delivery order lembar keempat yang kemudian fungsi pengiriman membuat surat jalan yang terdiri dari 3 rangkap. Pertama, dikirim kepada pelanggan, lalu kedua, dikirim kepada fungsi akuntan, dan yang terakhir diarsipkan oleh fungsi ekspedisi. Selanjutnya, untuk bagian penagihan berfungsi untuk menerima faktur penjualan lembar pertama yang nantinya diserahkan kepada pembeli dan faktur penjualan lembar kedua dari fungsi penjualan, delivery order lembar kelima dari fungsi gudang. Kemudian, fungsi penagihan akan melakukan penagihan ke bagian pelanggan dengan menyerahkan bukti setor sementara. Lembar pertama diberikan kepada pelanggan, dan lembar kedua akan diberikan ke fungsi akuntansi untuk dicatat bahwa telah terjadi transaksi pembayaran di hari itu. Untuk faktur penjualan lembar kedua, delivery order lembar kelima diarsipkan oleh fungsi penagihan. Selanjutnya untuk fungsi akuntansi dan keuangan, fungsi akuntansi pertama akan menerima faktur penjualan lembar keempat dari fungsi penjualan dan surat jalan lembar kedua dari fungsi pengiriman yang kemudian dokumen itu diarsipkan. Lalu, kemudian fungsi akuntansi akan menjurnal sesuai tanggal pengiriman barang dan dokumen, yakni piutang usaha pada penjualan dan harga pokok penjualan kepada persediaan barang jadi. Nah, untuk dokumen yang digunakan, diantaranya adalah surat order penjualan, faktur penjualan, kartu gudang, surat jalan, bukti penerimaan barang. Untuk penjelasannya sendiri, di mana dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan tersebut adalah kredit dari PT Indofood CBP Sukses Makmur. Silakan dilanjutkan oleh rekan saya. Surat order penjualan, itu contohnya ada di layar. Dokumen ini digunakan untuk pesanan barang dari pelanggan pada perusahaan. Surat order ini sebagai otorisasi pemberian kredit dari fungsi kredit kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu faktur penjualan, contohnya juga ada di layar, yaitu berisi tentang kode barang, nama barang, kuantiti barang, harga satuan, total harga barang yang akan dibayar, dan jangka waktu pembayaran. Dari dokumen ini, manajemen dan pelanggan akan mengetahui kapan jatuh tempo pembayarannya. Kemudian kartu gudang. Kartu gudang dokumen ini berfungsi sebagai identitas barang yang disimpan untuk kemudian pencarian barang dan sekaligus untuk fungsi administrasi gudang sebagai bukti pengeluaran barang. Sebelah kiri tabelnya ada nomor kode, nama barang, spesifikasi. Untuk sebelah kanannya gudang, lokasi. Di dalam tabelnya itu ada diterima, yang tengahnya itu dipakai, yang sebelah kanannya sisa. Untuk surat jalan dokumen ini berfungsi sebagai surat pengantar atas barang yang tercantum dalam yang ditunjukkan kepada customer atau penerima yang ditentukan oleh pembeli, mempunyai kekuatan hukum atas legalitas yang diperlukan di jalan raya, mulai dari keluar perusahaan sampai ke pelanggan. Surat jalan dibuat oleh fungsi pengiriman dan kemudian dikirim bersamaan dengan barang. Contoh surat jalan yaitu sebelah kirinya itu ada nama PT, berikut jalan, alamat perusahaannya, berikut nomor telepon perusahaan. Di bawahnya itu ada kolom kepada, lalu sebelah kanannya ada nomor surat jalan, dan di bawahnya tanggal, nomor PO dikirim dengan nomor polisi kendaraannya, nama pengemudi yang membawa kendaraannya. Terus kolom yang di bawahnya kode barang, nama barang, satuan, jumlah packing, jumlah barang, keterangannya. Di bawahnya ada tanda bukti, 3 tanda bukti yaitu sopir, manajer, dan bag packing. Selanjutnya ada bukti penerimaan barang. Bukti penerimaan barang, dokumen ini menunjukkan bahwa barang yang diterima pelanggan sesuai dan memenuhi dari permintaannya. Ini adalah contoh dari bukti penerimaan barang. Aspek pengendalian dalam siklus pendapatan. Dalam sistem akuntansi, penjualan ditetapkan dengan melakukan pemisahan antara fungsi-fungsi terkait. Pemisah ini bertujuan agar suatu fungsi menjalankan tugasnya dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Selain itu, hal ini bertujuan agar tidak adanya peran ganda antar fungsi yang dapat menyebabkan kecurangan. Selain itu, pemisah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari suatu fungsi. Adanya peran audit internal. Perlu adanya internal audit untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal.
memastikan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan ketetapan waktu, memisahkan reliability informasi operasional dan keuangan serta kepatuhan atas ketentuan dan kebijakan perseroan. Di samping itu, juga bertanggung jawab pada direksi dan bertugas untuk melaksanakan audit dan mengawasi operasi perseroan untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan di semua tingkatan telah dilaksanakan dengan baik. Demikian presentasi dari kelompok 6. Sekiranya kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.